Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah ringankan ayunan langkah kaki kita dan tangan kita untuk sama-sama memenuhi seruan Allah, seruan Al-Quran, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang insyaAllah penuh barakah ini. Salawat berserta rahmat marilah kita limpahkan kepada pemimpin umat, membawa syafaat, menebar rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat hingga kita umatnya yang insyaallah akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib mengingatkan kami pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau tidak penting tidak akan diingatkan setiap pekan oleh khatib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlisnya, setiap pekannya tidak lupa mengingatkan umat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung secara singkat atau secara sederhana, kalau hari ini umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun dan seterusnya. Kalau 20 tahun lebih kurang kita telah melaksanakan ibadah salat Jumat 650 kali. Kalau umur kita 30 tahun lebih kurang kita melaksanakan ibadah Jumat 1150 kali. Kalau 40 tahun 1650 kali dan seterusnya. Dari ratusan bahkan ribuan kali Jumat ini, pernahkah kita sadar? Pernahkah kita evaluasi? Apakah kita hanya datang salat Jumat sebagai formalitas? Datang, duduk, kadang ngantuk, bahkan tertidur, sedikit pun tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh khatib. Na'udzubillah. Mari kita sama-sama evaluasi salat Jumat kita, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Lebih kurang 21 atau 20 hari lagi, 22 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Para sahabat 6 bulan sebelum datang Ramadan, bahkan dalam riwayat setelah Idul Fitri, mereka berdoa supaya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, oleh karena itu kita yang sudah diberikan Allah kesempatan umur yang panjang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, mari kita jadikan Sya'ban ini sebagai syahruz zara', syahruz saqi. Kalau Rajab dibilang syahruz zara', bulannya menanam, dan bulan Sya'ban bulannya menyiram, dan bulan Ramadan nanti bulannya memetik. Mari sama-sama apa yang sudah kita tanam kita siram di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti akan berbuah di bulan Ramadan. Dalam riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin,
lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kulluh. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan beliau puasa di bulan Sya'ban, puasa secara menyeluruh. Kemudian riwayat hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa bi Sya'ban wa Ramadan." Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencontohkan kepada kita. Maka perlu kita pertanyakan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencontohkan kepada kita di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak amal ibadah kepada Allah, bahkan membaca Al-Quran, beliau puasa sebulan penuh. Ada 2 alasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, bulan Sya'ban banyak dipandang sebelah mata oleh kita manusia atau umat Islam, dan banyak yang melalaikannya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban, kita sudah melewati bulan Rajab, bulan Sya'ban ini persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Kita lalai di situ. Mungkin banyak yang bekerja, banyak yang sibuk bekerja, melalaikan amal ibadahnya karena ingin menyambut bulan Ramadan, dan bulan Sya'bannya dilalaikan. Padahal di Sya'ban inilah kita awal mula untuk kita latihan tadarus Quran. Bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi mestinya sebagai umat Islam di setiap bulan kita bisa khatam Al-Quran. Dan Sya'ban ini sebagai latihan kita. Kapan kita punya target? Berapa kali khatam di bulan Ramadan nanti? Maka tolak ukurnya kita mulai di bulan Sya'ban ini. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Setiap yang kita baca, 1 huruf alif lam mim tidak dikatakan 1 huruf. Alif harfun, lam harfun, wa mim harfun, wa likulli harfin 10 hasanah. Bahwa setiap 1 huruf diberikan Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita setiap hari membaca 1 juz, setiap bulan kita khatam Al-Quran, masyaallah tabarakallah. Nanti Al-Quran akan menjadi syafi'an lana fi yaumil qiyamah, akan menjadi memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Maka oleh karena itu mari bersama-sama, masih tersisa waktu 21 hari di bulan Sya'ban ini, kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai tempat untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam menumpuk amal ibadah kita. Alasan yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat amal-amal kita. Dzalika syahrun yaghfirun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal fa inni uhibbu ay yarfa'u 'amali wa ana sha'im. Bulan ini adalah di bulan diangkatnya amal-amal kita. Maka kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam beribadah, aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kita contoh? Nabi sudah memberikan tauladan terbaik bagi kita. Bagaimana beliau melakukan atau beribadah taqarrub ila Allah ketika datang bulan Sya'ban. Maka jangan sampai kita disebut dalam hadis ini menjadi hamba-hamba Allah yang lalai di bulan Sya'ban. Kita lalai karena banyaknya sibuk bekerja, banyaknya kita mencari dunia dan dunia. Maka bulan Sya'ban kita tidak tahu apakah kita nanti di tahun depan akan sampai di bulan Sya'ban kembali. Apakah ini Sya'ban terakhir bagi kita? Apakah Sya'ban ini atau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Maka perlu kita evaluasi. Yang tersisa 21 hari ini, mari bersama-sama. Yang belum mulai baca Al-Quran, mulailah baca. Yang belum berpuasa, masih ada kesempatan untuk berpuasa sebelum ajal kita datang menjemput kita. Sebab ajal itu datang tidak tahu kapan, muda ataupun tua, anak kecil ataupun besar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Banyak di antara kita yang berharap sampai menangis untuk disampaikan Allah di bulan Ramadan, tapi ketika tiba bulan Ramadan kita semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari bersama-sama kita evaluasi setiap amal ibadah kita, wabil khusus Jumat ini. Apakah sampai detik ini kita masih datang ke Jumat hanya sekedar duduk ngantuk, bahkan ada yang tidur tanpa kita mengambil apapun yang disampaikan oleh khatib dalam Jumat ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita
tulus ikhlas. Kita tajdid niat kita, perbanyak niat-niat itu supaya kita menjadi hamba-hamba Allah, keluar dari masjid ini menjadi hamba-hamba Allah al-muttaqun, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Mari kita jadikan hari-hari kita nafahat, tiupan-tiupan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan kebaikan itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini menjadi pengingat bagi kami pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, membangun masjid ini, memberikan impak terbaik kita, dan setiap amal-amal kita ma naqasa min malin sadaqah, tidaklah berkurang harta yang kita sedekahkan, bahkan akan semakin bertambah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.